Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa yang kita cintai para pengurus Masjid Al-Mukhlisin Kota Batam. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bermohon mudah-mudahan kelak di padang mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi, tentu tujuannya adalah agar kita lebih cinta kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengutip sebagian dari riwayat hidup beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna untuk diteladani, guna untuk ditiru. Karena Al-Quran sudah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tadi oleh adik kita sudah dibacakan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran, yang artinya laqad kana lakum, sungguh bagi kalian itu, fi Rasulillah, pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi itu adalah suatu yang baik. Tentu di sini kita tidak hanya bicara tentang pribadi Nabi seorang diri, bukan. Karena Nabi itu berinteraksi dengan banyak pihak. Nabi berinteraksi dengan ibu-ibu wanita, entah itu dari istri-istri beliau, putri beliau, bibi-bibi beliau, dan juga para sahabat wanita yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terutama ibu-ibu itu juga perlu belajar sejarah kehidupan orang-orang atau kaum wanita yang hidup di sekitar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu para ulama, para dai tidak mungkin untuk membicarakan satu tema khusus urusan wanita di zaman itu, karena riwayatnya saking banyaknya. Karena itu hendaklah ibu-ibu dan remaja putri tidak malas untuk mencari bacaan-bacaan yang terkait dengan kehidupan wanita-wanita muslimah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya demikian juga dengan bapak-bapak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berinteraksi dengan kalangan bapak-bapak atau para sahabat yang lelaki. Entah itu dari keluarganya seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, atau dari musyawarah. Musyawarah itu yang terkait dengan keluarga
mertua, menantu gitu ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat akrab beliau, ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu juga sebagai mertua Nabi. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempunyai seorang putri bernama Siti Aisyah menikah dengan Nabi. Jadi hubungannya bukan sekedar sahabat, tapi juga mertua. Sayyidina Umar, di samping beliau sahabat Nabi, juga beliau adalah mertua Nabi, karena beliau mempunyai seorang putri bernama Siti Hafsah dan menjadi istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Muhammad juga berinteraksi dengan mertua beliau. Sayyidina Utsman bin Affan, kita sangat familiar ya mendengar nama beliau. Siapa beliau? Beliau adalah menantu Nabi karena menikah dengan putri Nabi. Jadi Sayyidina Utsman, seorang sahabat dekat Nabi, itu juga menjadi menantu Nabi. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di samping beliau adalah sepupu Nabi, sekaligus diambil mantu sama Nabi, dinikahkan dengan putri beliau bernama Siti Fatimah. Begitu ya. Di samping itu Nabi Muhammad juga berinteraksi dengan para sahabat Nabi, banyak. Entah itu para sahabat dalam artian ya, yang ikut hijrah atau bahkan ikut perang bersama Nabi, atau juga para sahabat yang sebagai masyarakat awam saat itu, karena terjadi juga ada sahabat Nabi dari pegunungan atau orang Badui ya, yang belajar agama. Ada satu kejadian Nabi Muhammad SAW tatkala di masjid, ada sahabat dari dusun, dari Ude, namanya istilahnya Badui, orang Biduan, orang Badui, datang menemui Nabi Muhammad SAW tatkala Nabi berada di masjid. Dan perlu diketahui Masjid Nabawi saat itu adalah tanah lapang yang diberi batas atau pagar. Tiba-tiba sahabat sudah masuk Islam, tapi dari Ude, dari desa itu ingin buang air kecil. Ya karena zaman itu tidak ada yang namanya toilet itu di masjid, belum ada. Wong namanya masjidnya masih tanah lapang. Maka sahabat ini yang awam sekali tiba-tiba ke pojokan masjid dan buang air kecil di pojokan masjid, di dalam masjid. Itu kondisi zaman tersebut. Sahabat-sahabat yang sudah mengerti Islam, mengerti syariat, ya marah. Ini masjid kok dikencingi gitu ya, kalau bahasa kita. Maka akan dihardik. Ternyata oleh Nabi Muhammad dikatakan jangan biarkan saja, karena orang ini masih belum tahu. Sudah, setelah selesai, maka Nabi perintah untuk mengambil air segantang dan disiramlah pojokan masjid yang ada kencingnya Badui tadi itu. Kemudian airnya meresap tanah ya, ke dalam tanah, maka oleh Nabi dikatakan ini sudah suci. Berarti apa? Nabi mengajarkan syariat di dalam masjid terkait dengan hal tadi. Begitu ya. Ini juga kan Nabi berinteraksi dengan masyarakat macam-macam. Ya, yang alim, masyarakat yang alim di zaman itu, yaitu zaman sahabat. Contohnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu ribuan hadis yang dihafalkan oleh beliau. Orang-orang orientalis marah sama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Termasuk juga orang Syiah itu marah.
protes kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Kata mereka, kita membaca Sayyidina Ali itu masuk Islam mulai kecil sampai Nabi wafat, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu menemani kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa kok hadisnya sedikit? Sedangkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat itu masuk Islam sampai Rasulullah wafat hanya sekitar 3-4 tahun saja. Tapi hadisnya paling banyak. Maka ada orang mengatakan ini pasti penipu. Ya maklum, yang bilang itu orang orientalis kafir yang belajar Islam tapi bukan untuk diamalkan, melainkan untuk dicari celah. Bila mana menurut standar mereka kafir orientalis itu ada celah, maka diungkap seperti yang ini ya, tentang Sayyidina Abu Hurairah. Demikian juga orang Syiah. Orang Syiah yang senantiasa mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi, begitu mendapatkan riwayat tentang bagaimana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapatkan ilmu yang tiba-tiba melampaui sahabat-sahabat yang lain, menjerit, marah, menuduh ini Abu Hurairah pembohong. Jadi kan lagi musim sekarang kan gitu, orang-orang Syiah bermunculan di medsos dan protes terhadap Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maklum orang Syiah tidak mengikuti pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Padahal Nabi Muhammad SAW dalam riwayat suatu saat mengatakan atau bersabda, yang ringkasnya di situ ada Sayyidina Abu Hurairah dan beberapa sahabat. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang meletakkan ridaknya, sorbannya, kemudian aku berdoa di atas sorban tersebut, lantas orang ini mengambilnya, maka niscaya pelakunya tidak akan pernah lupa sedikit pun. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berinisiatif, kalau gitu saya saja. Beliau membentangkan ridaknya atau mantelnya begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa di atas mantel tersebut. Dalam riwayat, lantas Sayyidina Abu Hurairah setelah mendengar doa Nabi selesai, kemudian melempit atau melipat ridak tersebut, lantas didekapnya. Nah, ini didekapnya. Dan beliau mengatakan, sejak itu aku tidak pernah lupa dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizat Nabi. Bukan berarti Sayyidina Abu Hurairah ini yang langsung mendapatkan ilmu begitu, tapi ini adalah mukjizat Nabi. Berkat doa Nabi yang tidak pernah ditolak oleh Allah, maka Sayyidina Abu Hurairah setiap mendengarkan sabda Nabi, beliau langsung hafal dan tidak lupa. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sibuk dengan kehidupan beliau-beliau itu. Kenapa? Iya, Sayyidina Abu Bakar setelah Nabi wafat itu kan menggantikan menjadi khalifah. Ya, begitu. Jadi yang dipikirkan adalah umat. Sedangkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu santrinya Nabi. Berada di pesantren yang didirikan oleh Nabi. Loh, kok apa Nabi punya pesantren? Punya. Namanya Ahlus Suffah. Pesantren Nabi itu namanya Ahlus Suffah, yaitu beranda Masjid Nabawi. Ini seperti kita kan namanya berada di beranda Masjid Al-Mukhlisi. Waktu itu dihuni oleh para sahabat. Jadi setiap sekali Nabi mengadakan pengajian, kalau zaman sekarang namanya, kalau zaman itu Nabi setelah sholat, maka beliau menyampaikan hadis-hadis, nasihat-nasihat, ya, sama dengan pengajian. Nah itu Sayyidina Abu Hurairah selalu berada di situ dan menyimak. Dan karena berkat doa Nabi, maka setiap ucapan atau sabda Nabi, beliau tidak pernah lupa. Khusus spesialisasi untuk menghafal hadis
Nabi. Dokter aja ada spesialisasi, ya dah. Apalagi di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Karena itu kenapa hafalan dan hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah itu lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Kita yakin karena kita Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu adalah mukjizat Nabi. Jelas ya? Demikianlah. Sedangkan tadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya semula beliau senantiasa bersama Nabi. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun beliau itu di saat Nabi masih hidup itu senantiasa menemani kemana Nabi pergi, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu menyertai kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tatkala Nabi wafat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq didapuk menjadi seorang khalifah. Ya. Loh, karena sibuk mengurusi umat, maka tidak sempat meriwayatkan hadis. Paham ya? Seperti kita, kadang-kadang kita ini walaupun sudah sarjana misalnya, sarjana pun sebut sarjana ekonomi. Ternyata kerjaannya itu nggak tepat dengan profesinya. Kerjaannya itu ternyata sebagai takmir masjid. Akhirnya ilmu ekonominya ditinggal ngurusi kehidupan masjid. Kan begitu sering kejadiannya. Ada sarjana tarbiyah, tapi karena kerja di bengkel akhirnya sarjananya hilang gitu ya. Yang diingat adalah onderdil, mobil atau yang lain. Begitulah kehidupan manusia. Bukan karena bodoh, bukan kan? Karena profesi yang digeluti berbeda dengan status pendidikan. Kan begitu, ini sering terjadi. Ibu-ibu ini yang kuliah, saya sarjana sastra. Setelah menikah, meminang anak, sastranya dipakai meminang anak. Ya, Nina Bobo, Nina Bobo, kan begitu, itu manusiawi ya. Jangan mengatakan, ibu ini bodoh, ini tidak pernah kuliah. Ini ijazah saya, sarjana sastra. Lah kok di dapur? Ya terus, emangnya nggak boleh di dapur kalau seorang sarjana, kan begitu ya. Baik, itulah kehidupan manusia semacam demikian. Paham Bu ya? Loh, gimana uswah hasanah pada diri Nabi? Uswah hasanah pada diri Nabi itu adalah mencontoh apapun yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan para sahabatnya. Karena memang Nabi itu berinteraksi dengan siapa? Para sahabatnya. Loh, kalau misalnya ada orang yang menuduh, sahabat Nabi itu tidak ada yang betul itu. Sahabat Nabi itu kafir semua, murtad semua. Berarti menuduh Nabi tidak berhasil di dalam dakwahnya. Na'udzubillah min dzalik. Betul? Karena kan muslim orang menuduh sahabat Nabi murtad. Itu berarti mengatakan, Nabi Muhammad engkau gak berhasil. Dakwahmu 23 tahun gak berhasil, gak dapat apa-apa. Karena sahabatmu semuanya murtad. Begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau bukan orang kafir, orang munafik atau orang Syiah. Begitu, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah mencontoh apapun yang dikerjakan oleh Nabi, yang ada pada pribadi Nabi, itu mestinya kita tauladani dengan sebaik-baiknya. Kehidupan Nabi bersama keluarganya, kehidupan Nabi bersama sahabatnya, rintisan Nabi. Termasuk juga dalam segala hal, mau kemasyarakatan, permasjidan, perekonomian, semua Nabi punya. Perpolitikan, ada semuanya. Cuman orang-orang sekuler ini anti katanya. Jangan bicara politik di dalam masjid. Ini orang sekuler, bukan orang Islam. Dari orang kafir asalnya yang mempunyai kaidah jangan bicara politik dalam masjid. Apa itu sekuler? Fasluddin anid daulah. Yaitu memisahkan antara agama dengan daulah. Apa daulah? Kekuasaan. Itu dulu yang melakukan orang kafir, ya, bukan orang Islam. Cuman
orang Islamnya pada akhirnya membebek, ngikut-ngikut, membeu. Akhirnya, kamu di masjid pengajian gak perlu bicara politik. Ya karena gak ngerti dia ini bahwa Nabi Muhammad itu berpolitik. Coba saya tanya, tatkala Nabi Muhammad wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar disepakati menjadi khalifah. Apa arti khalifah? Politik enggak sih? Politik. Namanya juga khalifah, pemimpin umat. Namanya politik. Betul? Kalau mengatakan loh Islam nggak mengenal politik, ya kamu aja ngajinya baru ahli bakta sudah membaca, mau berdebat masalah surat Yasin, ya ngajinya baru ahli bakta mau berdebat masalah surat Yasin, nggak nyambung kan, begitu kan? Ya. Nah, politik Nabi Muhammad SAW itu dibangun sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad hijrah. Tatkala Nabi Muhammad hijrah dan masuk kota Madinah, beliau melihat bahwa di Madinah itu banyak suku-suku atau kelompok masyarakat. Ada orang-orang yang sudah masuk Islam, yaitu sahabat Ansor. Ada orang-orang Yahudi seperti Bani Koinuko, ada ya. Bani Nazir juga ada. Jadi beberapa kelompok orang-orang Yahudi itu sudah menetap di Madinah. Ada juga orang Majusi, penyembah api. Ya, sebagian ada orang Nasrani tapi tidak banyak. Orang Nasrani itu yang banyak di Yaman saat itu. Tapi ada juga suku-suku yang tidak jelas, agamanya nggak jelas, namanya juga suku-suku saat itu. Tapi kelompok yang besar itu adalah kelompok Muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi istilahnya sahabat Ansor. Dan orang-orang Yahudi, sebagian juga ada orang-orang Majusi. Nabi Muhammad menyeting Madinah itu menjadi negara Islam, negara modern, civil society, negara modern. Gimana itu civil society atau negara modern yang dibangun oleh Nabi? Bagaimana? Nabi membuat aturan namanya Mitsaqul Madinah. Apa itu Mitsaqul Madinah? Yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kalau di Indonesia barangkali gambarannya seperti aturan ada Undang-Undang Dasar 45, ada Pancasila. Dan dulu kalimat Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah itu diadopsi oleh para ulama-ulama kemerdekaan. Oleh siapa? Para ulama-ulama yang hidup memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau di Madinah ada namanya Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah, maka di Indonesia ada namanya Piagam Jakarta. Kiblatnya kemana? Ya ke Madinah. Siapa yang mengolah Madinah? Yang mengolah Madinah adalah Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi membentuk kota Madinah menjadi ibu kota negara Islam pertama kali di dunia, maka beliau menerapkan siapapun yang mau hidup di kota Madinah wajib taat atas peraturan syariat Islam. Bagaimana itu? Syariat Islam mengatakan, dan kita insya Allah semuanya paham, karena itu saya senang yang hadir depan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah dewasa ya. Jadi saya ngulasnya nggak terlalu rinci, karena insya Allah sudah paham. Kalau anak kecil-kecil kan repot ini ya. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, dalam syariat Islam orang mencuri itu dipenjara atau potong tangan? Potong tangan, betul ya? Nggak ada dalam syariat Islam, dalam buku fikih, entah itu fikih wanita, fikih yang umum,
ada tulisan keterangan para ulama misalnya bahwa orang yang mencuri dalam Islam itu wajib dipenjara. Nggak ada. Bisa dicek. Tapi semua aturan Islam mengatakan setiap orang mencuri pada batas yang sudah ditentukan itu wajib potong tangan. Nabi Muhammad menerapkan pada piagam Madinah itu siapapun yang mau hidup bernaung di kota Madinah, mau muslim, mau kafir, tapi harus taat dengan aturan piagam Madinah. Kalau mencuri dipotong tangan. Jelas ya? Karena itu syariat Islam berlaku di kota Madinah. Jadi namanya civil society atau negara modern itu yang dibangun Nabi adalah negara yang melaksanakan syariat Islam. Maka para pejuang-pejuang Islam di zaman kemerdekaan, mereka Masya Allah beliau-beliau itu menciptakan satu kondisi, mereka membuat namanya Piagam Jakarta dengan sila pertama berketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Namanya 7 kata. Kiblatnya kemana? Ke barat? Ke Amerika? Ke Belanda? Negara-negara kafir? Enggak kan? Kiblatnya kemana? Ke kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai negara Islam pertama kali di dunia. Begitu. Mekah belum. Saat itu belum. Karena Mekah tidak dijadikan sebagai negara Islam. Masih banyak berhala-berhala masih banyak. Kekafiran masih banyak. Jelas ya? Kita harus ngerti sejarah ini. Jadi Indonesia juga meniru. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Bukan. Apa kita ini kan nggak ada, negara Islam itu nggak ada. Ya maklum ngajinya masih alif ba ta. Ya belum selesai, belum tuntas, kemudian berfatwa, rusak lah. Betul? Padahal aslinya ada, tercatat dalam sejarah Islam. Ini apa namanya? Perlu kita pahami dan kita juga nggak perlu, kita nggak perlu begini. Saya kan orang UD, saya kan orang dusun, apalagi ini Batam kan jauh ini ya. Saya juga orang pasar, saya juga orang perusahaan. Loh, emangnya zaman Nabi nggak ada orang pasar? Ada. Nggak ada orang UD? Ada. Yang nggak ada itu pabrik-pabrik mungkin belum ada waktu itu ya, pegawai pabrik. Tapi semua kehidupan di zaman itu di zaman sekarang ada. Cuman mereka ini mendukung. Nggak ada yang protes. Nabi Muhammad menerapkan syariat Islam dalam kehidupan umat, maka umat Islam mendukung. Gimana dengan orang kafir di zaman itu? Orang kafir di zaman itu yang mau bayar jizyah, yaitu pajak. Bayar pajak kepada pemerintahan Islam, maka mereka boleh hidup damai, tentram di kota Madinah yang istilahnya dinamakan kafir zimmi. Kafir yang dilindungi. Tetap kafir, tapi dilindungi. Kenapa kok dilindungi? Karena bayar jizyah. Apa jizyah? Pajak. Itu. Yang nggak bayar pajak diusir. Nggak mau ya sudah, nggak usah hidup di kota Madinah. Termasuk juga pada akhirnya perkembangan negara Islam di kota Madinah itu sebagian orang Yahudi berkhianat atau melanggar perjanjian Mitsaqul Madinah. Maka akhirnya diusir oleh Nabi. Di samping orang yang tidak mau bayar kepada pemerintahan Islam sebagai jaminan,
Demikian juga orang-orang yang berkhianat kepada aturan negara Islam diusir oleh Nabi. Itu ketentuan. Dan yang unik kita di Indonesia zaman sekarang ini, mungkin juga di dunia yang lain, tempat-tempat lain, cari kafir harbi ini sulit, Pak. Ada orang kafir bayar jizyah atau pajak kepada pemerintahan Islam, sulit. Yang ada kayaknya justru kita-kita ini namanya Muslim dhimmi. Maaf tadi kafir dhimmi. Kalau zaman sekarang mencari kafir dhimmi, yaitu kafir yang dilindungi gara-gara apa? Mau bayar pajak kepada siapa? Pemerintahan Islam. Zaman sekarang kayaknya terbalik, Pak. Umat Islam suruh bayar pajak, yang mengambil pajaknya orang kafir, setorannya maksudnya. Jadi kayak kita ini namanya Muslim dhimmi, Muslim yang bayar pajak. Karena lemahnya umat Islam. Betul? Bapak ketawa bayar pajak ya berarti ya? Pasti bayar pajak. Jangankan pajak rumah, Pak, KTP itu ada pajaknya, Pak. Betul? Kartu vaksin juga ada pajaknya ya. Belum PCR. Itu yang menguasai orang kafir lagi pada akhirnya. Betul? Itu kita ini lemah. Tapi zaman Nabi tidak begitu. Orang kafir mau hidup bersama Nabi, tentram, dilindungi oleh pemerintahan Islam, maka mereka wajib bayar pajak. Itu namanya mengikuti laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi dan ketentuan Nabi Muhammad SAW itu ada toladan yang baik. Salah satunya kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, harusnya kita itu mengikuti sampai sedetail-detailnya. Ini bapak-bapak sebagian kan sudah ada yang punya menantu ya. Sudah kan? Tentu ibu-ibu juga begitu ya. Iya Bu, sudah punya menantu. Ada yang belum? Saya mau jadi menantunya Bu. Bukan, saya tidak bicara cari jodoh. Nah. Cuman gini loh, orang yang sudah menantu, punya menantu, itu pasti pernah berurusan secara langsung dengan pihak KUA, betul? Kalau masih calon suami itu ya yang ngurusi bapaknya biasanya, betul? Tapi kalau orang sudah pernah mantu itu saya yakin pernah berurusan dengan pihak KUA. Kenapa saya bicara ini? Iya Pak, sebenarnya di Indonesia ini ada suatu hal yang bagus. Indonesia itu sudah melaksanakan syariat Islam walaupun hanya 10%. Loh kok 10%? Ya. Kok melaksanakan syariat Islam? Iya, sudah kok. Buktinya urusan pernikahan yang ngurusi pihak pemerintahan diwakili oleh KUA. Betul ya? Ibu-ibu yang mau mantu kalau tidak mau ke KUA ya nggak bisa, sulit. Ya, kecuali nikah siri. Nikah siri juga nggak menguntungkan bagi ibu-ibu. Saya tidak merekomendasikan ada orang nikah siri, walaupun saya orang laki-laki ya. Kalau misalnya ibu bilang, saya mau konsultasi, anak saya mau dinikahi siri, jangan. Loh, ini ulama yang mau nikahi, jangan. Suruh nikah resmi. Dia sudah punya istri di sana, jangan mau. Kalau dia tidak mau nikah resmi dengan putri ibu, itu berarti nggak gentleman. Karena dia takut sama istri yang sana. Betul? Bahaya Bu, ibu-ibu itu kalau dinikahi siri oleh bapak-bapak, bahaya. Lu kok bahaya? Kan sah menurut syariat. Iya, sah menurut syariat. Orang yang nikah resmi ini, ibu-ibu ya, kemudian kalau naudzubillah, misalnya suaminya nakal lari, maka ibu-ibu bisa mengadu dan minta diceraikan lewat KUA atau pengadilan agama. Karena resmi. Ditanya,
Apa bener itu suamimu lari? Bener. Mana buktinya itu suami? Nih, aku punya kartunya. Pakai, urus. Bisa. Tapi kalau ibu dinikahi siri nih ya. Kemudian dapat 3 tahun, entah apa, suami sirinya lari bu, tidak ketemu. Minta dicerai. Siapa yang nyerai? Nggak ketemu orangnya. Ditinggal lari. Apa statusnya? Ibu tetap jadi istri siri. Lu saya ini sudah ditinggal 30 tahun. Tetap ibu jadi istri siri. Tidak boleh menikah lagi. Loh, kan tidak dicerai. Saya gimana? Saya harus pergi ke KUA. Kata KUA, mana buktinya kamu menikah dengan suami fulan-fulan itu? Yaitu Pak KUA. Makanya jangan mau dibodoh-bodohi dengan nikah siri ya. Kalau mau bagi saya boleh menjadi istri kedua ketiga asalkan resmi pakai tanda tangan. Itu rekomendasi dan ijazah dari saya bu ya. Mau saya ijazahi? Dan dengar bapak-bapak. Lupa kok bela ibu-ibu. Bapak kan punya putri wanita kan? Adik wanita, bibi wanita. Kalau digituin gimana? Sayang kita ini sulit, kesulitan sendiri. Dan itu pasti kalau ngurus KUA minta tolong kita kan? Kitanya kesulitan, betul? Hai, apa kok jadi urusan nikah ini? Apa? Oh, pemerintahan KUA. Begini loh ya, KUA atau kepala KUA itu di negara kita adalah wakil dari kepala Departemen Agama. Betul? Kabupaten. Saya tanya sekarang, kalau ada seorang wanita itu nggak punya wali keluarga, sudah meninggal semuanya, wanita baik-baik, tapi kan mungkin kecelakaan misalnya bersama, tinggal dia sendirian. Itu kalau nikah gimana caranya? Harus wali hakim. Siapa jadi wali hakim? Kepala KUA. Paham ya? Betul. Siapa kepala KUA? Wakil dari kepala Departemen Agama Kabupaten. Jelas? Siapa kepala kantor agama kabupaten? Adalah wakil dari kantor agama provinsi. Betul? Saya tanya sekarang, kalau kepala KUA-nya perempuan, mohon maaf ibu-ibu, ngakatkan wanita menjadi wali hakim, sah atau tidak sah? Tidak sah. Jadi kalau kepala KUA perempuan tidak sah jadi wali hakim. Betul? Yang kedua, kepala KUA-nya laki, tapi pegawai kantor keagamaan itu depannya adalah perempuan. Padahal mewakili nih si kepala KUA. Sada pernikahan wanita yang diwali oleh wakilnya wanita. Itu ya maksudnya. Sah apa tidak sah? Tidak sah. Sah apa tidak sah? Sudah. Gimana kalau yang tingkatnya provinsi aja yang wanita? Jadi ibu kepala Departemen Agama provinsi itu wanita. Padahal dia punya wakil. Sanda. Kalau ada akad wali hakim tetap tidak sah. Kenapa? Karena mewakili wanita. Gimana kalau presidennya wanita? Ayo. Gimana kalau presidennya wanita? Terus ada akad oleh KUA, padahal KUA ini rentetannya adalah wakilnya presiden wanita. Sah atau tidak sah? Tidak sah. Berarti kalau kita misalnya ada calon presiden wanita mendukung, itu mendukung kemaksiatan atau tidak? Dukung kemaksiatan namanya. Bahkan dukung perzinahan. Loh kok bisa? Iya, karena wanita-wanita, kasihan, saya katakan wanita baik-baik loh ya. Wanita baik-baik yang ditinggal mati oleh keluarganya yang laki-laki, yang tidak punya wali keluarga, terpaksa harus wali hakim. Hakimnya gak sah. Kenapa? Karena mewakili presiden wanita. Itulah kenapa sebagian ulama yang hati-hati menolak presiden wanita. Di situ letaknya. Bukan karena politik. Pertimbangannya karena syariat.
Tapi ada juga tokoh-tokoh Islam nggak apa-apa, yang penting mampu. Itu pertimbangannya politik, bukan dosa atau tidak dosa. Masalahnya dalam politik ada duit, Pak. Ada uang, betul? Dan orang-orang politik itu suka bernyanyi. Tapi nyanyi gambus. Tapi loh, apa nyanyi gambus? Iya, dulu ada gambus lagunya wadana wadana dana, wadana wadana dana, wadana wadana dana, yang penting cair dananya. Itu yang disukai. Betul? Repot memang kita di Indonesia ini serba repot. Tapi kalau kita bicara syariat, ya begitu. Tidak ada di dalam Islam itu ajaran bahwasanya wanita boleh menjadi kepala negara. Tidak boleh. Rusak semua aturannya. Jelas ya? Jadi suatu saat kalau kita sudah paham demikian ini, kalau ada pencalonan dari wanita, saya tidak mengatakan ibu wanita mampu atau tidak mampu. Kalau kepala negara bahaya untuk agama. Kasihan. Loh, saya kan ya wanita juga. Kalau ibu punya putri misalnya, ya, kemudian keluarga ibu yang wali keluarganya dari sama putrinya ini meninggal dunia, kan terjadi pada ibu juga nanti. Begitulah cara berpikir kita. Bukan karena saya musuhan sama ibu-ibu, enggak. Tadi sudah saya bela masalah nikah siri ya. Sekarang bapak-bapak yang menang ya. Oke Pak, jadi presiden harus kita ambil gitu ya. Baik. Apa itu? Oh nanti Pak, pengajian belum selesai. Kayaknya saya disuruh pulang deh. Oh benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang namanya politik Islam. Saya bicara politik Islam bukan saya dari partai mana. Alhamdulillah sejak saya lahir sampai sekarang kayaknya belum pernah daftar jadi anggota partai. Ya, maksudnya pengurus partai. Enggak. Saya tidak bicara partai di sini tidak, tapi itulah yang harus diketahui oleh umat Islam. Jelas ya? Jangan salah nanti. Bapak Kiai ini dari partai mana? Enggak. Saya partai Hizbullah. Wah, Hizbullah. Apa Hizbullah? Tentara Allah. Itu kita sampaikan apa yang semestinya harus disampaikan. Karena kita kan mengikuti Nabi Muhammad. Uswatun hasanah. Jelas ya? Jadi hikmah, apa saya kata? Hikmah maulid Nabi itu dalam, Pak. Kalau saya ditanya, kira-kira Pak Kiai, menurut Pak Kiai, kita di Indonesia itu harus bagaimana? Saya katakan, saya tidak tahu ya, bapak-bapak yang hadir ini saya betul-betul belum mengenal ya. Apakah bapak-bapak juga pernah di pesantren? Saya yakin pasti ada. Apakah juga ada kiainya di sini atau ustadznya? Saya kira ada. Ya, saya yakin itu. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan masalah status itu. Waktu di pesantren atau juga di kampung, karena di Batam ini banyak dari pendatang-pendatang ya. Dan dulu waktu di kampung kan banyak kiai-kiai kita mengajarkan kitab, betul? Mulai kitab fikih yang paling rendah namanya misalnya Safinatun Najah atau pesolatan, ya dah. Cara sholat, kemudian naik dikit tentang Safinatun Najah. Apa Safinatun Najah itu? Mengenal halal dan haram, najis dan tidak najis, kan begitu. Lanjut kemudian apa? Fathul Qorib misalnya, ya dah. Saya berharap muncul ibu-ibu pejuang-pejuang dan bapak-bapak pejuang-pejuang Islam berani bicara, minta kepada wakil-wakil kita di DPR yang sudah kita pilih, kita minta begini, Pak DPR, mau pusat daerah, mana saja. Kita ini dulu kan belajar kepada kiai-kiai kita di pondok-pondok pesantren kita. Misalnya kitab Fathul Qorib, lebih tinggi lagi Fathul Mu'in misalnya. Kapan itu dilaksanakan di Indonesia? Ilmu itu loh. Tadi satu aja saya sebutkan, walaupun hukum itu banyak. Dulu kita diberitahu sama kiai-kiai kita bahwa orang mencuri itu wajib potong tangan.
Kemudian ada pertanyaan, siapa yang bisa memotong tangan pencuri? Adalah hakim atau qadhi. Ya, bukan asal orang datang dipotong, enggak. Tapi qadhi atau hakim, artinya yang wajib melaksanakan syariat itu adalah pemerintah Islam. Jadi gimana? Jadi kalau pilih calon bupati, calon apa nih? Calon dewan, calon gubernur, kira-kira cari yang bodoh syariat atau yang ngerti syariat agar fathul mu'innya, fathul apalagi qoribnya bisa dilaksanakan secara konstitusional. Kan begitu mestinya. Karena kalau tidak ada yang melaksanakan, semua umat Islam dosa. Contoh lebih mudah. Ala kulli hal di sini ada masjid. Ini untuk Jumatan ya. Alhamdulillah. Wilayah apa namanya ini? Daerah apa ini? Daerah ini namanya apa? Cipta Garden. Kalau desa wilayah Cipta Garden, ibu-ibu, nggak ada masjid yang bisa untuk sholat Jumat. Siapa yang dosa? Umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam di Cipta Garden tidak mau mendirikan masjid. Dosa enggak? Bukan seorang, enggak, semuanya. Kenapa? Karena adanya masjid itu bisa dipergunakan untuk sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumat namanya kewajiban jama'i, kolektif. Paham ya? Baik, sudah jelas. Ini sholat Jumat. Sekarang sholat Jumat itu kan bagian dari hukum fikih. Dalam kitab-kitab syariat itu, kitab fikih. Gimana kalau kita itu sudah mengerti loh ini ya, mengerti kewajiban sholat Jumat, terus kita mengatakan kita tidak perlu mendirikan masjid, gak perlu, kira-kira gimana? Dosa enggak? Dosa. Kalau menentang sampai bisa murtad, betul? Nah sekarang kitab fikih itu isinya apakah cuma urusan sholat Jumat? Enggak kan? Potong tangan ada, sholat Jumat ada, ini dan itu ada. Loh, kalau seluruh Indonesia nggak ada yang berani bicara, nggak ada yang mau bicara tentang syariat Islam, wajibnya dilaksanakan secara jama'i, kolektif, yaitu satu negara. Dosa nggak kira-kira? Dosa. Seluruh orang Indonesia berdosa. Kalau di Indonesia nggak ada masjid, dosa nggak? Dosa. Berarti kalau di Indonesia nggak ada pencuri potong tangan, dosa nggak? Siapa yang berdosa? Semuanya. Terutama kepala negaranya berdosa. Kalau muslim. Tapi kalau tidak muslim kan ya repot kan itu. Ala kulli hal di Indonesia ini mulai dari ada presiden pertama sampai sekarang KTP-nya Islam. Kita ucapkan alhamdulillah. Cuman nggak ada yang berani melaksanakan tata cara syariat yang sudah ditulis di dalam kitab-kitab fikih. Itu jadi masalah. Kiai-kiai pun begitu, ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam, cendekiawan muslim ngerti kok kalau orang itu mencuri hukumnya potong tangan. Bahkan anggota dewan yang mulia yang ada di pusat itu juga mengerti. Hanya saja belum ada sampai sekarang yang bisa menerapkan syariat fikih yang ada di dalam kitab-kitab yang dikaji di pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, majelis-majelis taklim. Belum ada. Kok belum ada? Buktinya? Ayo buktinya sekarang orang mencuri dipotong tangan atau penjara? Orang koruptor potong tangan atau penjara? Gara-gara di penjara tambah lihe pak korupsinya. Coba potong tangan. Saya yakin 10 koruptor potong tangan, insya Allah Indonesia aman dari korupsi. Itu gara-gara kita tidak berani melaksanakan syariat Allah, akhirnya suburlah namanya korupsi. Apapun bisa dikorupsi. Jelas?
Ini karena kita tidak menteladani ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid malam hari ini kita diberi kesadaran oleh Allah untuk memperjuangkan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berlaku di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Allahumma amin. Itu saja dari saya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.